Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradanawan Abdul Ghani, mahasiswa PPG dalam jabatan 1 tahun 2021 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Ini adalah formulir pendaftaran ujian kinerja saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran daring tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 5, muatan pelajaran IPA dengan materi siklus air, dan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks non-fiksi di SDN Gusti 01, Kecamatan Bukeseti, Kabupaten Pati. Baik, kita mulai sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang puasa? Enggak. Oh, enggak puasa. Ini padahal disunahkan untuk puasa ya. Ada yang puasa enggak hari ini? Ada enggak yang puasa hari ini? Lupa, Pak. Lupa, ada yang lupa puasa ya. Ini hari ini disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah karena besok kita akan memperingati apa? Hari Raya Idul Adha ya. Hari Raya Idul Adha. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah bergabung dengan Pak Prada ya di kelas ini, di kelas virtual ini. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, silakan ketua kelas yang memimpin doa. Fahri, silakan memimpin doa. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Fahri sudah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berkah ya dan bermakna. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita mulai masuk ke materi pelajaran, silakan kalian mengisikan daftar hadir di Google Classroom. Pak Prada sudah kirim linknya di Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya, kemudian isikan daftar hadirnya. Silakan kalian buka di Google Classroom. Atau ini juga akan Pak Prada share di ini Pak Prada sudah mengirimkan link di kolom chat ya. Bisa kalian klik link itu, nanti akan menuju link ke daftar hadir. Silakan isikan semua daftar hadirnya. Sudah semua? Ya. Kalau sudah, silakan kembali ke Google Meet-nya. Google Meet-nya kamu buka lagi. Jangan lupa kamera juga harus diaktifkan lagi. Menyanyikan, sama-sama menyanyikan lagu nasional. Pak Prada share musiknya. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya, semuanya menyanyikan. Mikrofonnya dibuka semua, kita bernyanyi semua. Kita ulang satu kali lagi. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mati setia berkorban untukmu. Pancasila dan Nusantara, rakyat hidup di bangsaku. Ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Kita akan mempelajari tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan
lingkungan. Di sini kalau kamu perhatikan ada gambar sawah, kemudian ada gambar beberapa anak yang sedang menanam pohon. Ini adalah wujud kecintaan manusia terhadap lingkungan, karena manusia selalu harus hidup berdampingan dengan baik dengan lingkungan. Oleh karena itu, kita harus mencintai lingkungan. Untuk daftar hadir kalian sudah isi semua tadi ya? Sudah. Pak. Yang belum segera mengisikan daftar hadirnya nanti. Nanti Pak yang belum, Pak. Ya, nanti segera mengisikan daftar hadirnya. Sudah ada linknya tadi, atau bisa juga kamu melalui Google Classroom, sudah Pak Prada cantumkan di sana. Ya, Pak. Ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video dalam pembelajaran ini, kalian dapat menganalisis siklus air dengan cermat dan teliti. Yang kedua, melalui kegiatan literasi digital membaca teks non-fiksi, kalian dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan baik. Ketiga, setelah membuat bagan siklus air, kalian dapat merinci urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Keempat, setelah membaca teks non-fiksi tentang siklus air, kalian dapat menyajikan kembali urutan peristiwa pada teks non-fiksi dengan tepat. Nah, anak-anak, tadi saat kalian bangun pagi ataupun yang mungkin sekarang ini sedang puasa, waktu sahur atau bangun tidur tadi, sudah minum air atau belum? Sudah ya. Ya. Setiap hari kita harus rajin minum air murni. Mengapa Pak Prada katakan air murni? Supaya tidak salah paham. Kalau Pak Prada katakan air putih, nanti kamu dikira disuruh minum apa? Kira minum? Apa kalau air putih? Air mentah. Bukan air mentah, yang warnanya putih. Nah, dikira minum susu. Bukan, maksudnya adalah air murni itu air mineral, air masak, air yang memenuhi syarat air yang baik, yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, airnya harus air matang ya. Kamu harus rajin minum air murni setiap hari ya. Seberapa? Sesuai dengan ukuran tubuh kalian, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kurangilah minum minuman yang mengandung banyak gula. Kita harus sering minum air murni, air. Apakah semua manusia butuh air? Butuh. Hewan butuh air atau tidak? Tidak. Butuh. Siapa yang jawab tidak? Randy. Ayo Randy. Hewan tidak butuh air, Randy. Hewan butuh air enggak? Butuh. Butuh. Kalau tumbuhan, tanaman butuh air tidak? Tidak. Butuh. Ya. Tolong kamera diaktifkan. Ini ada beberapa yang kameranya dimatikan. Aktifkan kamera semua. Yang Pak ulangi lagi, selama pembelajaran ini tolong kamera semua diaktifkan. Jelas ya? Aktifkan kamera semua. Yang Pak ulangi lagi, selama pembelajaran ini tolong kamera semua diaktifkan. Jelas ya? Jangan matikan kamera lagi. Berarti kesimpulannya bagaimana? Semua makhluk hidup Butuh air. membutuhkan air. Kalian semua butuh air untuk apa di rumah? Minum. Minum, terus apa lagi? Mandi, terus cuci piring ya, dan lain sebagainya. Jadi semua membutuhkan air. Ini akan Pak Prada share lagi presentasinya. Nah, di sini kalian lihat gambar apa? Sumur. Ada keran ya, keran air. Di situ ada pertanyaan, mengapa air di rumah kalian selalu tersedia walaupun digunakan terus-menerus setiap hari? Karena ada sumber air. Karena ada sumber air, betul, airnya nyumber ya. Dari mana airnya itu yang di rumah kalian? Sumur. Dari sumur ya. Biasanya di desa kita, di tempat tinggal kalian semua, sumber airnya dari sumur. Ada juga beberapa daerah lain yang sumber airnya langsung dari mata air, yang langsung dari sungai juga ada. Tapi kalau di daerah kita sebagian besar sumber airnya dari sumur.
Ya, betul. Terus coba dijawab lagi, mengapa di rumah kalian itu di rumah kalian selalu ada air walaupun kan digunakan terus-menerus? Karena mengalami siklus air. Karena mengalami Siklus air. ya betul, air mengalami siklus atau perputaran ya. Padahal air itu digunakan tidak hanya di tempat kita saja, tapi juga digunakan oleh manusia di mana? Di seluruh Iya. dunia, untuk minum, untuk mandi, dan untuk keperluan cuci, serta keperluan yang lain. Dan kita pun tahu kalau jumlah manusia di dunia sangat banyak sekali. Miliar-miliar manusia di dunia yang menggunakan air. Tapi sumber air ini tidak pernah apa? Pernah habis, selalu ada. Nah, kamu jawab sendiri ya, nanti kita akan jawab pertanyaan ini setelah kalian semua menyimak pembelajaran dari Pak Prada ini. Selanjutnya juga ada pertanyaan. Walaupun air selalu ada di rumahmu, mengapa kamu tidak boleh boros dalam menggunakan air? Mengapa ini? Mengapa? Walaupun air selalu ada di rumahmu, tapi apakah kamu boleh boros menggunakan air? Tidak. Boleh ya, mengapa tidak boleh? Tidak. Mengapa? Karena apa? Ya, siapa yang bisa menjawab? Semua orang membutuhkan air. Ya, betul Fahri. Karena semua orang membutuhkan air. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Fahri dengan tepuk hebat. Prok prok prok. Prok prok prok. Bat. Prok prok prok. Hebat. Bisa semua ya? Coba kita berikan tepuk hebat untuk Fahri. Tepuk hebat. 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 Ya, ada pensil, kemudian buku. Bisa juga kalian siapkan buku gambar, kemudian pensil warna maupun pewarna yang lain. Sudah siap? Sudah siap semua ya? Alat-alat tulisnya ya? Nah. Oke. Kemudian silakan kalian buka lagi classroom-nya. Di situ Pak Prada sudah mencantumkan materi hari ini, yaitu ada teks yang bisa kalian download. Imam, itu kok kameranya menuju ke siapa itu, Imam? Imamnya nggak kelihatan malah. Wajahnya Imam mana? Ini nggak terlihat. Halo Imam, ini juga akan Pak Prada berikan linknya di sini. Nanti bisa langsung kalian klik, kemudian akan kalian dapatkan teksnya. Sudah ada semua? Ya. Silahkan kalian klik. Air sumber kehidupan. Iya, betul. Air sumber kehidupan. Bisa minum. Sudah terlihat ya yang dari Pak Prada ini? Teksnya sudah terlihat? Sudah, oke. Pak Prada minta tolong yang pertama tolong bacakan Farah. Teks air sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Air merupakan unsur yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat tergantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, minum. Siklus hidrola atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan
infiltrasi, yang artinya Ya. air yang ada di bumi menguap jadi awan lalu turun lagi sebagai hujan atau embun kemudian meresap ke dalam tanah. Hal itulah yang menyebabkan volume air bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklus. Ya. Kita sekarang diganti Imam. Nanti saat temanmu membacakan, tolong yang lain dengarkan ya. Disimak baik-baik. Imam, silakan bacakan halaman yang kedua. Imam, tampaknya Imam tegang sinyal. Oke, tolong bacakan Barak, dibacakan Barak. Siklus air terbagi atas 4 bagian, yaitu 1. Evaporasi adalah proses penguapan air turun ke laut dan sebagainya karena pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. 2. Kondensasi adalah proses berubahnya air di atmosfer menjadi partikel es yang kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Presipitasi adalah proses jatuhnya tetesan air hasil kondensasi hingga mencapai ke tanah. Ketika terlalu banyak air yang kondensasi, maka air di awan air menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. 4. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air yang berada di permukaan tanah masuk dalam lapisan tanah. Tahapan di atas merupakan proses terjadinya siklus air dan itulah alasan air selalu ada di permukaan bumi. Meskipun begitu, kita tidak boleh boros menggunakan air karena itu akan berdampak buruk pada keseimbangan ekosistem dan dapat mengancam yang air bersih sumber. Ya, terima kasih Imam yang sudah membacakan. Maaf tadi, terima kasih Barak yang sudah membacakan. Terima kasih juga untuk yang lain yang sudah menyimak. Nah, tadi dua temanmu sudah membacakan teks tentang air sumber kehidupan. Nah, mengapa dinamakan sumber kehidupan? Ya, karena air selalu dibutuhkan oleh siapa? Oleh semua makhluk hidup. Ya, betul. Nah, dari teks yang sudah dibacakan oleh temanmu, teks itu apakah karangan orang, sifatnya mengarang, atau sesuai dengan fakta yang sebenarnya? Sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, sesuai fakta yang sebenarnya. Nah, tentang air ini yang mengalami siklus, kemudian juga dijelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam siklus air ini sudah melalui penelitian oleh siapa? Penelitian oleh para ahli, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, sudah melalui berbagai proses penelitian, dan ini bukan merupakan karangan cerita ya, bukan cerita yang ngarang, tapi ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, kalau cerita yang sifatnya karangan itu, contohnya apa saja? Ada cerpen, kemudian apa lagi? Fabel yang menceritakan tentang kehidupan, yang tokohnya hewan-hewan ya. Dalam fabel itu cerita yang dengan tokoh para hewan. Nah, sedangkan ya betul, drama, sedangkan ini merupakan teks yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya berdasarkan penelitian ilmiah ya, kajiannya juga ilmiah berdasarkan ilmiah. Ini dinamakan dengan teks non-fiksi. Teks apa anak-anak? Coba diulang. teks Fiksi. Non-fiksi. Ya. Nah, ada dua kata yang perlu digarisbawahi di sini, non-fiksi. Non itu artinya bukan, sedangkan fiksi artinya rekaan. Rekaan itu mereka-reka mengarang. Jadi non-fiksi kalau kita gabungan artinya bukan rekaan atau bukan karangan. Jadi ini adalah teks yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya berdasarkan kajian ilmu, berdasarkan kajian ilmiah. Ini dinamakan dengan teks non-fiksi. Jadi bukan merupakan karangan ya.
Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Ya. Oke, tolong kamera tetap aktif ya, jangan ada yang mematikan kamera. Tio, mana ini kameranya Tio? Nah, dia baru terlihat. Sikap duduknya juga harus baik. Ojo males-malesan. Ayo Wildan, jangan rebahan, ayo duduk yang baik. Wildan, duduk yang baik. Semua duduk yang baik. Semua bersikap duduk yang baik. Jangan ada yang seperti orang malas. Walaupun kita belajar daring, belajar online, kita tidak boleh malas. Semua tunjukkan sikap duduk yang baik. Jadi kok banyak yang keluar ini, sebentar sinyalnya ya, gangguan sinyal ya. Oke. Ini akan Pak Prada tampilkan video untuk kalian semua. Oke ya. Silakan kalian simak baik-baik video ini. Nanti saat kalian menyimak video ini, jangan lupa untuk mencatat apabila ada hal-hal yang penting yang perlu kalian catat. Jelas semua? Dengar? Kali ini kita akan belajar materi yang ada di Ya, silakan. Simak baik-baik. Catat, silakan simak baik yang perlu. Jelas ya? Jelas ya? Halo? Ya. Silakan selamat menyaksikan. tema 8, subtema 1, dan pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari adalah siklus air dan teknik. Berikut ini adalah contoh dari teks non-fiksi. Air sumber kehidupan. Air merupakan unsur yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat tergantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air cukup bumi bermacam sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus air atau dokter air. Siklus simak air baik-baik, terbagi simak atas baik-baik. dua bagian, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Siklus inilah yang menjadi alasan air selalu ada di permukaan bumi. Meskipun begitu, kita tidak boleh boros dalam menggunakan air, karena hal itu akan berdampak buruk bagi keseimbangan ekosistem dan dapat mengancam jaminan ketersediaan air bersih. Nah, itu contoh teks non-fiksi yang berjudul Air Sumber Kehidupan. Dari teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan tadi. Mengapa air di bumi tidak habis walaupun digunakan oleh seluruh manusia di bumi? Jawabannya adalah karena terjadi siklus air. Apa itu siklus air? Mari kita simak penjelasan tentang siklus air. Di sini kita lihat air dari seluruh permukaan bumi seperti sungai, laut, danau akan menguap oleh panas dari sinar matahari. Air ini akan menjadi uap air atau gas dan terangkat naik ke atmosfer. Ini disebut dengan tahap evaporasi. Uap air yang terangkat ke atmosfer tadi menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah dan saling mendekat satu sama lain sehingga menggumpal menjadi awan. Tahapan ini dinamakan kondensasi. Ketika titik-titik air yang terkondensasi sudah terlalu banyak, maka udara tidak dapat lagi menampungnya, sehingga titik-titik air itu akan jatuh sampai ke permukaan tanah yang kita kenal sebagai hujan. Ini dinamakan dengan presipitasi. Air hujan yang sampai ke tanah akan meresap ke dalam lapisan tanah. Inilah yang dinamakan dengan tahap infiltrasi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teks deskripsi dan siklus air. Jangan lupa jaga kesehatan dengan rajin meminum air setiap hari secukupnya. Ya, sudah kalian semua tadi ya videonya ya. Sudah kalian simak videonya tadi ya? Sudah, oke. Nah, sekarang coba kalian buka lagi Google Classroom-nya, dibuka di bagian lembar kerja atau LKPD. Ini akan Pak Wadili tampilkan.
Biru-biru dia mau. Ini akan Pak Prada masukkan ke kolom chat. Sudah masuk belum? Di kolom chatnya. Kamera aktif Aska. Di situ ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, ini LKPD yang pertama. Kemudian kalian simak dulu rangkaian kegiatannya. Kemudian simak juga alat dan bahan apa yang perlu kalian butuhkan. Di sini ada pensil, penghapus, kertas gambar, pensil warna, atau krayon, penggaris, buku tulis, ya, dan sebagainya. Kemudian langkah kegiatannya, kamu simak semua, perhatikan baik-baik. Kalian tentu sudah mendengarkan penjelasan dari guru dan mengamati video pembelajaran tentang siklus air dan gambar bagannya. Sekarang tugasmu adalah membuat bagan siklus air dengan alat dan bahan yang sudah kalian persiapkan. Ikuti arahan guru untuk mengerjakan proyek ini. Selamat bekerja. Jadi kalian, Pak Prada beri tugas, beri proyek untuk membuat bagan siklus air yang sudah kamu lihat di video tadi. Masih ingat semua ya anak-anak bagannya? Masih ingat ya? Kamu buatkan bagan sederhana saja yang terdiri atas siklus air. Yang pertama apa tadi siklus air? Evaporasi itu apa? Penguapan air. Menguapnya air di permukaan bumi. Yang kedua apa? Kondensasi. Kondensasi. Kemudian yang ketiga? Infiltrasi. Presipitasi. Yang keempat? Infiltrasi. Oke. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan proyek yang pertama ini, ada proyek selanjutnya, yaitu proyek di LKPD yang kedua ini. Kalian simak rangkaian kegiatannya, kemudian rangkaian kegiatannya di sini. Kalian itu sudah membaca teks non-fiksi ilmiah yang berjudul Air Sumber Kehidupan. Di dalam teks itu ada penjelasan tentang tahapan-tahapan siklus air beserta penjelasannya. Tugas yang harus kamu lakukan masih berkaitan dengan tugas membuat bagan siklus air, yaitu tuliskan penjelasan tentang masing-masing tahap daur air secara urut di bawah bagian gambar bagan siklus air yang sudah kamu buat. Jadi tadi kan siklus air ada berapa anak-anak? Ada berapa tadi siklus air? 4 ya. Nah, dari 4 itu masing-masing tahapannya kamu uraikan, kamu jelaskan di bagian bawah gambarnya. Dalam satu rangkaian kalimat, berarti ada berapa kalimat yang harus kamu buat? Kalau masing-masing tahap itu kamu buat satu kalimat, maka kamu berarti perlu membuat berapa kalimat nantinya? 4. Berapa kalimat? 4 kalimat, betul. Buat 4 kalimat. Nah, 4 kalimat itu akan menjadi satu paragraf, dan paragraf itu akan menjadi sebuah teks, apa namanya tadi? Teks apa? Non-fiksi. Teks non-fiksi, betul sekali. Ini sudah kamu download ya? Sudah kamu download, oke. Kalau sudah kamu download, nanti kita sepakati bersama mau dikumpulkan jam berapa hari ini? Pak. Jam 1, jam 2, jam 2. Jam 2 ya, oke. Kita bersama-sama kita sepakat ya dikumpulkan jam 2, oke? Ya, jadi jam 2 semua harus sudah mengerjakan. Harus sudah. Nanti jam 2 harus sudah kalian upload di Google Classroom. Jelas ya? Yang mana, Pak? Ya, diberi warna. Diberi warna ya, sesuai LKPD-nya. Sudah mulai membuat? Sudah. Oke. Dibuat yang rapi ya, supaya jelas. Kalau sudah mulai membuat, tidak bisa selesai langsung pada saat ini juga. Nanti sudah kita beri kesempatan, kita kumpulkan pukul 14.00, pukul 2 tepat ya. Nanti kamu upload di Classroom, sudah jadi dan sudah diwarnai, serta sudah ada paragrafnya di bawah. Jelas semua anak-anak? Jelas. Di buku gambar, Pak. Ya, di buku gambar boleh. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak. Ya, kameranya tidak ada. Balkis mana? Balkis kok nggak kelihatan ini? Balkis, Tio, mukanya nggak kelihatan. Halo Balkis. Aska, kameranya Aska. Aska. Ya. Oke. Sekarang ini Pak Prada ingin tanya.
Tadi kan ada pertanyaan yang awal pembelajaran ya, mengapa air di permukaan bumi tidak pernah habis? Karena mengalami Bagus sekali Fahri. Karena air mengalami siklus ya, perputaran ya, siklus air. Ada berapa tahap dalam siklus air? 4. 4. Yang pertama apa? Kok kondensasi enggak? Yang pertama apa tadi? Evaporasi. Evaporasi. Ya, evaporasi itu apa? Penguapan. Penguapan air. Jadi air di seluruh permukaan bumi menguap. Menguap karena apa? Karena panas matahari. Karena mendapat panas matahari. Betul. Jadi dengan adanya evaporasi, airnya menguap menjadi uap air. Uap air itu kemudian akan naik ke atas, akan naik ke atmosfer menjadi apa? Kondensasi. Jadi awan. Nah, proses itu dinamakan dengan apa? Kondensasi. Akhirnya uap air ke atmosfer menjadi titik-titik awan yang dinamakan dengan kondensasi. Betul. Ayo Wildan, jam segini sudah ngantuk. Ayo, jangan ngantuk dulu, masih semangat ya, harus semangat. Nah, di atmosfer itu karena udaranya dingin, suhu udaranya rendah, maka airnya menjadi titik-titik air tadi menjadi partikel-partikel es. Nah, kalau partikel-partikel es tadi jumlahnya sudah sangat banyak, titik-titik air itu jumlahnya sudah sangat banyak sehingga sudah tidak bisa tertampung di udara. Kalau terlalu banyak kan jumlahnya juga berat ya, udara tidak bisa menahan, maka titik-titik air itu akan apa? Akan turun. Akan jatuh ya, akan turun, akan jatuh sebagai apa? Hujan. Hujan, yang dinamakan dengan proses apa? Infiltrasi. Yang ketiga, presipitasi. Betul, hujan ya, hujan presipitasi. Yang ketiga. Nah, air hujannya itu akan sampai ke permukaan tanah, lalu akan meresap ke dalam permukaan tanah. Proses yang keempat dinamakan dengan apa? Infiltrasi. Betul sekali. Nah, di dalam tanah itulah air kemudian akan, istilahnya kalau bahasa sini akan nyumber ya. Nah, sehingga air di tempat kalian itu selalu ada. Nah, yang sekarang pertanyaan yang kedua tadi. Mengapa kita tidak boleh boros setelah menggunakan air? Karena banyak orang yang menggunakan air. Karena banyak orang yang menggunakan air. Betul sekali, Fahri. Ya, tepuk hebat lagi untuk Fahri. Tepuk hebat. Oke. Hebat. Ya. Apabila kita boros menggunakan air, itu tadi kan sudah dijelaskan juga di teks non-fiksinya tadi ya. Nanti akan mengancam ketersediaan air bersih di masa yang akan datang. Jelas sampai sini ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ya. Tidak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Pak Brad ingin tanya pada kalian. Apakah kalian senang pada pembelajaran hari ini? Nah. Mengapa kalian merasa senang? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Karena bisa Menambah ilmu pengetahuan. Menambah ilmu pengetahuan, terutama tentang adanya Air. siklus air. Jadi kalian tahu semua, oh ternyata air itu di dunia selalu ada karena air mengalami siklus atau perputaran. Kemudian kita tidak boleh boros menggunakan air supaya ketersediaan air bersih tetap tersedia di permukaan bumi. Kemudian kira-kira ada kekurangan apa dalam pembelajaran ini? Atau kalian sudah merasa lengkap semua dengan pembelajaran bersama Pak Praden? sudah Sudah apa? Sudah lengkap. Sudah merasa lengkap? Tidak ada kekurangan? tidak Ya. Kalau nanti ada merasa yang kurang atau ada yang belum kalian pahami, nanti bisa kalian tanyakan ke Pak Prada, bisa lewat forum di Classroom maupun kalian bisa bertanya di WhatsApp grup. Oke. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakan soal evaluasi. Evaluasinya juga ada di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Di situ di soal evaluasi kelas 5 tema 8. Ini juga akan Pak Prada kopikan linknya di
kolom chat di sini. Silakan kalian buka, kalian klik linknya. Ada 10 soal, betul. Nah, nanti langsung kalian kerjakan. Kalau sudah kamu klik jawabannya, kemudian kalau sudah selesai semua, kamu klik apa ini? Kirim ya, klik kirim. Nanti nilai kalian akan bisa langsung keluar, langsung tampak. Nah, nanti nilai kalian akan langsung muncul di sini. Pak Pardede tahu apa nilai kalian secara otomatis. Jelas semua? Jelas. Ya. Sekarang kita buat kesepakatan lagi. Kalian akan menyelesaikan soal ini, kemudian sudah dikirim, mau sampai pukul berapa? Setengah 10. Oh, ini setengah 10 ini. Nanti masa kamu cuma kerjanya cuma 2 menit. Sampai jam 10 ya. Pak Pardede tunggu sampai jam 10, nanti langsung kirim. Setelah ini kita tutup Google Meet, nanti kamu langsung kerjakan, kemudian kirim, maksimal sampai jam 10, oke? Oke. Oke, sip. Nanti dari soal evaluasi itu, apabila nilainya di bawah 75, akan Pak Pardede berikan remedi, ya, pembelajaran. Akan Pak Pardede jelaskan lagi, kemudian akan Pak Pardede berikan soal yang tingkat kesulitannya dikurangi atau soal yang agak lebih mudah, ya. Tapi kalau yang nilainya sudah mencapai 75 atau 75 ke atas, akan Pak Pardede beri pengayaan dengan Pak Pardede ajak membuat teks non fiksi. Paham semua? Paham. Usahakan nilai kalian maksimal sampai 100 nilainya diusahakan ya. Ya. Ya, cukup sekian yang bisa Pak Pardede sampaikan anak-anak. Jangan lupa kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, kalian pakai masker apabila harus keluar rumah. Jangan lupa memakai apa? Masker. Yang kedua, sering-sering apa? Harus sering apa ya, jawab? Harus sering? Mencuci tangan. Harus sering apa? Iya, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Yang ketiga, terapkan untuk berjaga jarak. Ya, betul, karena jaga jarak itu perlu. Kemudian juga kalian tetap harus memperkuat imun tubuh kalian dengan makanan-makanan yang bergizi. Ya, tadi juga betul. Harus rajin minum air murni ya, minum air mineral, betul ya. Minum air mineral ya secukupnya. Kemudian harus rajin juga apa? Harus rajin berolahraga. Ya, berolahraga supaya imun tubuh kalian kuat. Yang penting kalian tetap harus bahagia, harus semangat. Kuncinya di situ. Kunci sehat itu adalah kita semua harus bahagia, harus tetap semangat menjalani hidup, menjalani aktivitas sehari-hari. Siap? Oke. Sebagai penutup pada kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Yuk, bersama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3. Gundul pacul cul gembelengan yunggi kumpul gembelengan wakul limpang segane dadi syarat wakul limpang segane dadi syarat. Berdoa mulai. Ya, terima kasih anak-anak atas kebersamaannya. Semoga yang Pak Pardede sampaikan bermanfaat. Ya, Pak Pardede sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.